Nvidia, seperti yang kita semua tahu kalau Nvidia itu bisa dibilang lagi shifting, sebenarnya bukan shifting sih, tapi lebih tepatnya lagi ada fokus baru gitu. Kalau sebelumnya kita lihat consumer produknya tuh lebih fokus kepada gaming ya, cuman sekarang mereka lebih banyak fokus di AI. Dan kita di sini bisa lihat juga di keynote-nya mereka atau acara-acara mereka tuh sering banget bahas soal AI. Dan di sini bisa dibilang kalau ngomongin implementasi AI sendiri udah cukup banyak ya diimplementasiin. Contohnya kayak kemarin gue sempat lihat ada yang bisa ngubah teks jadi gambar atau bahkan video, terus juga ada yang bisa bikin gambar still, gambar nggak bergerak bisa jadi bergerak gitu ya. Gue sempat lihat tuh yang meluk-meluk orang itu. Terus juga ada kayak ChatGPT, ada Copilot dan semacamnya. Dan jujur gue ini bukan tipikal orang yang sangat super ngikutin AI, tapi di sini karena gue pengen update juga soal ini, jadi gue pengen ya ngobrolin aja soal ini. Nah, di PC gue sebelumnya itu gue pakai RTX 2080 Ti ya, dan karena di fitur-fitur AI dari Nvidia yang baru itu yang lebih advance itu baru adanya tuh di seri 30 sama 40 series. Jadi di sini gue akan pakai Galaxy GeForce RTX 4070 Ti. Yang dimana di sini fitur-fiturnya lebih baru dan cuman adanya ya tadi di 30 sama 40 series, termasuk si 4070 Ti Super yang bakal gua pakai di sini gitu. Dan kalau misalnya penasaran isi dalam boxnya kurang lebih kayak gini, dapat VGA-nya tentu aja, dapat kabel-kabelan, dapat fan ekstra, sama dapat yang namanya penyangga ya, buat si VGA-nya itu nggak miring kalau pas dipakai di case kita. Jadi kalau di productivity sendiri itu ada yang namanya RTX Studio, dan ini udah diaplikasiin di beberapa software productivity. Salah satu contohnya ada di DaVinci Resolve. Nah, jadi kalau di DaVinci Resolve sendiri itu sebagai contoh ya, ini gue kasih contoh case-nya biar gampang. Jadi kalau misalnya kita bikin project video 4K tapi footage yang kita pakai masih pakai 1080p, itu nanti footage 1080p kita itu bakalan di upscale sama si AI-nya, bisa dibilang biar bisa dapetin kualitas gambar yang bisa bahkan setara sama project 4K-nya. Biar secara kualitas gambar lebih bagus, kita mau bikin dia digital zoom segala macem juga bakalan lebih fleksibel, terutama pas lagi ngeditnya. Nah, selain DaVinci Resolve ada juga di salah satu software atau apps untuk foto editor. Salah satu contohnya di Adobe Photoshop. Jadi kalau di Photoshop sendiri itu ada fitur yang namanya Neural Filter. Jadi Neural Filter ini intinya kalau kita pas foto atau foto kita atau foto model lah intinya. Nah, itu di Neural Filter ini kita bisa bikin muka kita jadi bisa berekspresi. Jadi misalnya kita kurang senyum, nah itu bisa dibikin senyum dikit sama dia. Terus habis itu kalau misalkan kita pengen angle-nya mau digeser kanan kiri dikit itu juga bisa, bahkan bisa dibikin ada kayak semacam filter biar muka kita jadi lebih smooth dan segala macem. Dan fitur ini menurut gue cukup ngebantu, apalagi buat kalian yang mungkin foto model gitu ya. Jadi ini cukup mempermudah menurut gue karena nggak perlu ngedit secara manual, atau bahkan kalau misalkan modelnya fotonya kurang bagus, misalnya angle-nya kurang mantap, atau misalnya kurang ekspresinya kurang cocok sama kalian, nah ini bisa pakai si Neural Filter ini biar bisa sesuai sama yang kita pengen. Terus kalau kalian lagi butuh referensi gambar atau referensi desain, nah kalian bisa pakai yang namanya Stable Diffusion. Jadi Stable Diffusion ini harusnya kalian juga udah pada tahu. Jadi pada dasarnya ini tuh bisa nge-generate teks menjadi gambar gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen nulis, kita butuh referensi gambar sesuatu, nah kita tinggal tulis sebagai teks saja dan nanti dia AI akan mengenerate teks kita berubah menjadi gambar. Jadi kita nggak perlu lagi ribet-ribet nyari referensi lewat browsing segala macam, dan mungkin referensinya nggak sesuai. Jadi dengan bantuan si Stable Diffusion ini bisa ngebantu banget buat kita nyari referensi-referensi gambar atau desain, dan prosesnya pun juga cepat karena dibantu juga dengan si GPU. Kalau fitur AI dari Nvidia sendiri yang menurut gue cukup berguna, ini masih buat desainer ya. Jadi ada yang namanya Nvidia Canvas. Nah, jadi Nvidia Canvas ini bisa dibilang kalau misalnya kita desainer, kita kan pasti ada yang namanya bikin sketsa atau sketch untuk kita propose ke klien misalnya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita harus bikin sketsa yang bisa dibilang cukup bagus ya atau cukup niat, tapi kalau dengan si Nvidia Canvas ini itu tuh kita tinggal ibaratnya cuma bikin coretan-coretan doang, dan nanti dari coretan-coretan yang udah kita bikin itu bakal berubah jadi gambar yang sesuai sama yang kita pengen bikin si sketsa itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin sketsa yang rapih, kita cukup cuman coret-coret doang di Nvidia Canvas, dan nanti AI bakal ngegenerate
gambar yang oke, yang proper buat kita offer ke klien dan lebih menghemat waktu juga sih menurut gua. Selain itu kalau kalian kreator atau kalian suka live streaming, ada juga yang namanya NVIDIA Broadcast. NVIDIA Broadcast ini juga bukan fitur yang baru sebenarnya. Cuman ya ini mungkin reminder aja atau kita ngobrolin ini lagi. Jadi si NVIDIA Broadcast ini bisa dibilang fitur buat live streaming ya tentunya, atau rekaman, kalian suka rekam main game atau apa, ini menurut gue fitur yang cukup berguna. Jadi di NVIDIA Broadcast itu ada 3 hal yang di-highlight, itu dari segi kamera, speaker, sama mikrofon. Nah, jadi kalau dari segi kamera sendiri, dia bisa yang namanya auto framing. Jadi auto framing intinya kalau misalnya kita gerak-gerak di kamera, itu nanti si NVIDIA Broadcast bakalan ngedetect kita, dan nanti si kameranya atau si framing itu bakal ngikutin posisi kita. Jadi kita nggak perlu nyesuaiin banget pas sama si framing, jadi si NVIDIA Broadcast yang bakal menyesuaikan sendiri. Dan ini tuh mirip sama fitur salah satu webcam yang dulu pernah gue review, tapi bedanya ini software based. Jadi kalau kalian pakai webcam apapun, itu juga bisa pakai fitur ini. Terus kayak biasa untuk kamera itu ada fitur background blur sama background replacement. Dan di sini gue udah cobain, background blurnya bagus, nggak bocor sama sekali. Dan kalau kita nggak punya green screen, bisa pakai si background replacementnya. Dan hasilnya menurut gue cukup bagus sih dari si NVIDIA Broadcast ini. Terus untuk mikrofon sama speaker itu intinya ada 2, ada noise removal sama room echo removal. Yang dimana intinya dia kayak semacam noise suppression biar nge-cancel semua suara yang berisik yang ada di ruangan kita. Gitu. Jadi misalnya kita lagi live streaming, terus ada suara motor brong lewat, nah itu bisa dihilangin sama itu. Dan kalau misalnya ruangan kita tidak begitu bagus akustiknya, bisa dihilangin echo-nya lewat si room echo removal ini. Ini suara mikrofon gue dari webcam. Gimana suaranya? Ini nggak pakai noise removal sama room echo removal. Gimana suaranya? Coba tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini suaranya tanpa noise removal sama room echo removal. Ini suara mikrofon gue dari webcam. Gimana suaranya? Ini nggak pakai noise removal sama room echo removal. Gimana suaranya? Coba tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini suaranya tanpa noise removal sama room echo removal. Sekarang mikrofon gue pakai noise removal sama room echo removal, masih pakai mic webcam gue. Gimana suaranya? Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Sekarang mikrofon gue pakai noise removal sama room echo removal, masih pakai mic webcam gue. Gimana suaranya? Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Terus ada juga yang namanya Chat RTX. Jadi si Chat RTX ini tuh sebenarnya chatbot juga, mirip-mirip kayak si ChatGPT atau Copilot. Cuma bedanya kalau ChatGPT sama Copilot itu butuh koneksi internet dan jawabannya itu berdasarkan dari koneksi internet. Nah bedanya kalau si Chat RTX ini, dia itu chatbot yang dimana dia itu dikoneksikan ke dokumen-dokumen atau file-file yang ada di PC kita. Jadi itu membiarkan kita untuk berinteraksi lebih mudah sih sama file-file yang ada di PC kita. Ibaratnya kayak semacam smart assistant gitu sih di PC. Jadi misalnya kita mau ngomong sama Chat RTX soal file-file yang ada di PC kita, misalnya kita mau cek jadwal, kita misalnya pengen nanya soal kerjaan sesuatu dari file kita, nah itu bakalan dijawab sama si Chat RTX ini. Dan bagusnya pun juga dia nggak perlu koneksi internet. Jadi intinya ini memang kayak semacam smart assistant buat PC personal kita aja sih. Dan selain itu kita juga bisa nanya soal jadwal meeting, bikin notes, mau search gambar dengan gampang lewat si Chat RTX ini tanpa harus buka satu-satu folder yang pengen kita cari gitu. Selain buat produktivitas, NVIDIA juga ada ngasih satu fitur buat entertainment juga yang menurut gue ini berguna banget, bagus. Ini namanya adalah Virtual Super Resolution, yang dimana ini nyalainnya tinggal lewat si control panel. Nah intinya si Virtual Super Resolution ini itu fungsinya itu biar kita bisa menikmati konten. Ini gue kasih contoh studi kasusnya. Gue pakai monitor 4K. Dan biasanya kalau kita nonton YouTube, nonton Netflix, atau nonton anime di platform live streaming berbayar, itu tuh paling resolusinya paling mentok cuma 1080p. Sementara layar gue 4K. Jadi otomatis gambarnya nggak akan bersih dan jernih gitu kan. Nah, tapi kalau kita nyalain si Virtual Super Resolution, gambarnya jadi bagus banget, guys. Ini gue udah nyobain, ini fitur kepake banget sih menurut gue. Karena jujur, buat orang yang pakai monitor yang resolusinya sampai 4K,
nonton konten 1080p itu rasanya memang kurang enak gitu. Dan memang si fitur virtual super resolution ini juga cuman bisa dipakai di monitor-monitor di atas resolusi 1440p atau 2K ke atas. Dan memang bisa gue akuin juga kalau misalkan platform-platform live streaming itu biasanya paling umum itu ngasih resolusi kontennya di 1080p yang which is agak cukup buat pengguna monitor resolusi tinggi, jadi rada kurang nyaman untuk nonton platform live streaming itu. Tapi dengan adanya ini jadi bisa lebih mantap experience-nya. Nah tadi udah soal entertainment sama productivity, sekarang gue mau bahas soal gaming ya. Jadi kalau di RTX 40 series itu kan ada yang namanya DLSS 3. Jadi DLSS itu kayak biasa ya, gue udah nggak perlu jelasin lebih panjang. Intinya dia bakalan nge-downscale resolusi dari game yang kita mainin, tapi kita tetap bisa dapetin kualitas gambar yang bagus dan dapetin performa yang lebih bagus juga, terutama waktu pakai ray tracing, karena ray tracing itu performance hit-nya lumayan gede. Nah, di sini ada lagi yang namanya frame generation. Jadi intinya frame generation ini nanti si AI itu bakalan nge-generate frame di antara frame yang di-render sama si GPU. Dan istilah gampangnya adalah ini bakalan nge-boost dari sisi kualitas gambar, dari sisi performa juga. Kita bisa dapetin frame rate yang lebih tinggi juga, dan juga frame rate-nya bakalan lebih konsisten. Dan di sini gue udah ngetes di beberapa game yang tentunya support sama fitur ini. Salah satu contohnya di Cyberpunk, dengan dan tanpa frame generation bisa dibilang performanya bagus banget dengan nyala ya kondisinya. Bahkan bisa nyentuh di atas 144 fps lebih. Begitu juga di Ghost of Tsushima dan Spider-Man Miles Morales. Kenaikan performanya itu baik banget bisa dibilang. Nah, sementara di Black Myth Wukong sendiri bisa dibilang secara frame rate itu nggak ada peningkatan, tapi dengan frame generation on, dia jauh lebih stabil dan lebih konstan di sekitar 60 fps dengan setting yang gue pakai ini. Jadi bisa dibilang fitur-fitur AI yang coba di-deliver sama Nvidia ini menurut gue bakal cukup kepake di beberapa kebutuhan kerjaan atau entertainment. Kayak tadi soal video editor, foto, terus juga kalian misalnya desainer, ada beberapa fitur yang udah di-provide sama Nvidia yang bisa kita pakai juga secara langsung gitu. Dan ya tadi buat entertainment udah di-provide sama mereka, buat gaming pun juga udah di-upgrade juga di DLSS dan punya fitur frame generation yang tadi. Dan selain itu, kalau gue pribadi, gue itu paling suka fitur RTX Studio yang ada di DaVinci Resolve, karena sekarang gue nggak perlu ragu buat pakai footage 1080p di Project 4K. Kalau dulu sebelumnya gue rada ragu pakai footage 1080p di Project 4K karena gambarnya biasanya jadi lebih jelek gitu, dan gue nggak berani digital zoom dan segala macam. Tapi sekarang gue lebih pede karena gue bisa lebih fleksibel menggunakan atau mengolah si footage Full HD-nya di Project 4K yang bisa dibilang lebih tinggi resolusinya. Dan begitu pun juga di Photoshop juga punya fitur yang sama, bisa upscaling juga, dapetin kualitas gambar yang lebih bagus gitu ya. Dan selain itu, yang menurut gue suka banget itu adalah virtual super resolution. Itu pas gue pertama kali nyobain buat nonton anime kemarin banget gue cobain itu. Biasanya kita semua tahu kalau platform berbayar live streaming anime itu kebanyakan ngasih resolusi itu di 1080p, dan monitor gue 4K, jadi otomatis gambarnya memang tidak sebersih itu. Tapi pas ini dinyalain, gambarnya jadi cantik, gue suka. Dan yang paling terakhir mungkin soal gamingnya ya, dan dengan adanya fitur frame generation ini bisa dibilang tambah ngebantu lagi dari sisi performance, dan setidaknya di Wukong yang lagi belakangan sering gue mainin, ini cukup ngepake untuk ngejaga performance-nya biar lebih stabil lagi. Dan ya, menurut gue ini worth to try kalau kalian lagi considering upgrade ke seri RTX yang 40, kalau memang kalian lagi kepikiran buat upgrade GPU. Dan ya, gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal fitur-fitur AI yang coba disampaikan oleh Nvidia ini. Seperti biasa, kasih tahu gimana pendapatkan di bawah. Dan jika bermanfaat, follow semua social media kami di IG, TikTok, dan kami juga di Discord. Semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, tulis dari Kranita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.